Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jia Muhammad Johar Rahman. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Gambaran derajat BPM pada pegawai perencanaan pembangunan penelitian pengembangan daerah BPPAD Kabupaten Bandung Barat. Di mana untuk pendahuluannya adalah berdasarkan Badan Statistik BPS, yaitu ada penambahan pekerja sebanyak 2,29 juta dibandingkan pada tahun 2016, di mana peningkatan pekerja ini dapat menjadi risiko terjadinya PHK atau penyakit akibat kerja. Di mana bahaya-bahaya tersebut berkaitan dengan lingkungan kerjaan, ada bahaya dari luar, bahaya pekerjaan yang bekerja di luar, atau bahaya pekerjaan yang bekerja di dalam. Di mana untuk yang di luar itu bisa daerah tinggi, listrik, dan lain-lain. Untuk pekerjaan di dalam itu biasanya pekerjaan kantor yang terpapar terhadap bahaya, yaitu bahaya ergonomik. Di mana pekerja kantor rawan mengalami bahaya ergonomik yang disebabkan oleh postur tubuh yang tidak sesuai, yaitu pegawai kantor yang paling banyak di Indonesia adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Salah satu yang paling banyak di Indonesia adalah pegawai negeri sipil dengan durasi bekerja yang lama dari pukul 7 sampai pukul 4, dengan waktu istirahat hanya 45 menit. PNS rawan mengalami bahaya ergonomik dari durasi dan postur saat duduk. Untuk rumusan masalahnya, apakah posisi duduk pada pegawai BPM4D daerah Kabupaten Bandung Barat telah mengikuti Occupational Safety and Health Administration atau OSHA? Terus bagaimana gambaran BPM pada pegawai BPM4D? Terus tujuan penelitiannya adalah untuk melihat gambaran BPM pada pegawai BPM4D. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui penerapan posisi duduk yang sesuai OSHA pada pegawai BPM4D, dan yang kedua itu untuk mengetahui gambaran BPM pada pegawai di kantor BPM4D. Untuk manfaat penelitiannya adalah untuk edukasi dan informasi terkait dengan BPM pada pegawai BPM4D, dan ini juga penelitiannya juga diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai BPM pada pegawai pemerintah. Untuk manfaat praktisnya adalah dapat menjadi landasan kebijakan untuk mengurangi risiko penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan pekerja, dengan demikian dapat menurunkan beban kesehatan di BPM4D Kabupaten Bandung Barat. Dan subjek dan metode penelitiannya adalah pegawai kantor Kabupaten Bandung Barat sebanyak 7.500 orang. Untuk populasi terjangkaunya adalah pegawai BPM4D sebanyak 60 orang. Untuk subjek dan penelitiannya adalah pegawai BPM4D yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk cara pemilihan sampelnya adalah dengan teknik total sampling pada pegawai BPM4D sebanyak 60 responden. Untuk kriteria subjek dan kriteria inklusinya adalah pegawai yang kerja sebagai PNS di BPM4D, pegawai yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, pekerja dengan umur 25 sampai 60 tahun, dan pegawai yang melakukan pekerjaan dalam posisi duduk sebanyak lebih dari 6 jam per hari. Untuk kriteria eksklusinya adalah pegawai dengan riwayat fraktur tulang belakang akibat trauma, pegawai dengan riwayat kelainan atau diagnosis kelainan tulang belakang. Untuk rencana penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan metode cross-seksional. Untuk variabel penelitiannya adalah BPM, posisi duduk, dan posisi duduk yang sesuai dengan OSHA. Untuk alur penelitiannya adalah studi pendahuluan ke BPM4D, terus mendapatkan perizinan penelitian DFK untuk ditujukan ke BPM4D, terus validasi kuesioner, pengambilan data, pengolahan data evaluasi, dan penyajian data. Untuk hasil dan pembahasan penelitiannya adalah gambaran karakter responden adalah paling banyak itu berumur 25 sampai 35 tahun sebanyak 30 orang dengan presentasi 50%. Untuk yang kedua ada 36 sampai 45 tahun dengan presentasi 32% sebanyak 19 orang. Dan yang ketiga itu 46 sampai 60 tahun sebanyak 11 orang dengan presentasi 18%. Untuk jenis kelaminnya ada paling banyak laki sebanyak 33 orang dengan presentasi 55%. Untuk gambaran aktivitas duduk berdasarkan OSHA adalah kebanyakan di BPM4D kursinya itu telah menggunakan kursi yang terdapat lumbar support sebanyak 70%. Tetapi saat duduk, penggunaan lumbar support tersebut telah banyak digunakan di BPM4D juga sebanyak 55% pegawai telah menggunakan lumbar support saat duduk. Terus posisi duduk pada pegawai BPM4D juga sebagian besar itu telah mengikuti anjuran OSHA, di mana batang tubuh paham, di mana saat duduk itu batang tubuh paham untuk lebih dari 90 derajat. Itu sebanyak 72%. Untuk gambaran LBP-nya itu berdasarkan Modified Associated Low-Back Disability Questionnaire. Untuk kebanyakan di BPM4D itu mengalami minimal disability, dan yang kedua itu moderate disability. Mana minimal disability sebanyak 28% dan moderate disability sebanyak 12%. Tidak ada yang mengalami severe dan crippled. Untuk kriteria nyeri low back pain berdasarkan numeric rating scale itu pada pegawai BPM4D itu mengalami tiga kategori, yang tidak nyeri, ringan, sedang. Untuk yang tidak nyeri itu sebanyak 58%, ringan sebanyak 30%, dan sedang sebanyak 12%. Untuk pembahasannya adalah jadi pegawai BPM4D itu termasuk dalam 2 kategori. Untuk yang modified oswestry itu minimal disability dan moderate disability berdasarkan modified low back pain disability questionnaire. Untuk yang gambaran nyeri berdasarkan NFS itu sebanyak 3 kategori, ada tidak nyeri, ringan, dan sedang. Untuk terus pegawai BPM4D juga kebanyakan memiliki usia relatif muda, yaitu di bawah 50 tahun, dan kebanyakan juga untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki, di mana dari sisi fisiologi laki-laki lebih efisien dalam menghasilkan tenaga dibandingkan perempuan. Sesuai dengan penelitian bahwa laki-laki memiliki risiko lebih rendah mengalami low back pain.
Terus pegawai BPPD juga kebanyakan telah memiliki kebiasaan duduk sesuai anjuran OSHA, baik dari kebiasaan duduk dengan risiko kelompok support dan kebiasaan duduk dengan perlibatan tubuh dan paham probabilitas maupun derajat. Dan kursi di BPPD juga telah mengikuti anjuran OSHA, yaitu kursi yang memakai lumbar support. Untuk keterbatasan penelitian tidak bisa melakukan penelitian ke lapangan karena COVID-19. Untuk simpulan sarannya adalah dari simpulannya dapat disimpulkan bahwa posisi kerja BPPD telah mengikuti anjuran OSHA. Terus hasil pengamatan mengenai BPN juga kebanyakan BPPD tidak mengalami BPN, pegawai mengalami BPN mengalami kondisi yang ringan, sedang menurut NRS sedang mengalami nilai disability yang berat disability menurut hasil evaluasi modified asumsi BPN sebagai kuesioner. Untuk sarannya itu adalah melakukan penelitian lebih lanjut dengan berbagai faktor lain, dan untuk saran akademisnya itu, untuk saran praktisnya adalah untuk pedoman dalam aktivitas kerja untuk meminimalisir risiko terjadinya BPN sehingga kinerja pegawai BPD dapat meningkat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.